Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alep Syarwendi dengan NPM 1917051067. Di sini saya sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi usul penelitian dari Saudara Tegar Jayanaga. Untuk Saudara Tegar Jayanaga, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Jayanaga dengan NPM 1917051071. Di sini saya akan mempresentasikan usul penelitian saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Bunda 5 berbasis web menggunakan framework Code Igniter. Pendahuluan, terbelakang Sistem Informasi Lembaga Penjaminan Mutu atau disingkat LPM adalah unsur pelaksanaan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan sistem penjaminan mutu, pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud RI nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya permasalahan ini, maka diperlukan sebuah sistem informasi lembaga penjaminan mutu berbasis web untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tadi, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara membuat sistem informasi lembaga penjaminan mutu Akademi Keperawatan Bunda 5 berbasis web yang dapat digunakan khususnya oleh para dosen untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik. Batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu sistem ini digunakan oleh staf Lembaga Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Bunda 5. Yang kedua, terdapat dua aktor pada sistem yaitu admin, yaitu staf Lembaga Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Bunda 5 dan juga pengguna atau user. Lalu yang ketiga, sistem dibangun menggunakan framework Code Igniter 4. Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi lembaga penjaminan mutu Akademi Keperawatan Bunda 5 berbasis web yang dapat digunakan khususnya oleh para dosen untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik. Manfaat penelitian ini adalah membantu meringankan pekerjaan staf lembaga penjaminan mutu Akademi Keperawatan Bunda 5 dan merancang dan membuat sistem informasi lembaga penjaminan mutu Akademi Keperawatan Bunda 5 yang berbasis web. Tinjauan penelitian terdahulu yang pertama, penelitiannya ada yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus berbasis web yang menggunakan metode waterfall dan hasilnya yaitu sistem informasi penjaminan mutu internal Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus yang telah diuji dengan perangkat testing yang bernama Selenium IDE. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem layak digunakan oleh pengguna. Lalu tinjauan penelitian terdahulu yang kedua ada penelitian berjudul Desain Prototipe Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menggunakan metodenya yaitu prototyping dan hasilnya desain prototipe sistem informasi penjaminan mutu internal atau SIPMI yang memiliki tingkat usability sebesar 76,98% oleh 36 responden. Lalu selanjutnya ada uraian tinjauan pustaka. Yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, hardware, software, dan jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Lalu selanjutnya ada website. Website atau disingkat web dapat diartikan sekumpulan halaman terdiri atas beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital. Lalu selanjutnya ada penjaminan mutu. Penjaminan mutu adalah pendidikan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada framework adalah kumpulan perintah atau fungsi dasar yang membentuk aturan-aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga dalam pembuatan aplikasi website. Lalu selanjutnya ada Code Igniter merupakan framework web yang digunakan untuk bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Lalu selanjutnya ada Exam. Exam adalah sebuah perangkat lunak yang menyediakan beberapa servis atau layanan di mana semua servisnya diisyaratkan pada namanya. Lalu yang terakhir ada database atau basis data adalah sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, menghapus, mengolah, dan mengalirkan data. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitiannya yaitu dilaksanakan pada semester genap 2001-2022 yaitu bulan Februari 2022 hingga Juni 2022.
Lalu ada perangkat yang digunakan, yaitu perangkat lunaknya, yaitu sistem informasi Windows 10, Visual Studio Code, PHP, Exam, dan juga web browser yaitu Google Chrome. Lalu untuk perangkat kerasnya yaitu laptop yang bermerek Lenovo dengan sistem model 82EY dan menggunakan CPU AMD Ryzen 5 4600H dengan RAM 16 GB. Lalu metode pengumpulan data, ada data primer dan data sekunder. Lalu ada tahapan penelitian menggunakan metode prototyping, yaitu yang pertama mengumpulkan kebutuhan, yang kedua analisa kebutuhan, yang ketiga desain sistem, dan keempat pengujian sistem, dan yang kelima implementasi, yang merupakan implementasi sistem yang sudah siap dioperasikan. Baiklah, demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Tegar. Untuk selanjutnya adalah 5 menit sebagai sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin ditanyakan, silakan untuk bertanya. Kepada Saudara Tegar, saya izin bertanya. Nama saya Siver Yufri Kale, NPM 1917051064, izin bertanya, mengapa pada pengembangan dilakukan menggunakan framework CodeIgniter 4? Terima kasih. Oke, untuk Saudara Tegar, bisa langsung dijawab. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Siver. Saya menggunakan CodeIgniter 4 untuk mengembangkan sistem informasi ini karena CodeIgniter itu ringan, jadi seluruh framework CodeIgniter memiliki library dan resource yang sangat ringan, bahkan bisa mendownload versi terbaru framework ini hanya dengan ukuran file kurang dari 1 MB. Lalu yang kedua, performanya cepat. Lalu yang ketiga, minim konfigurasi. Lalu banyak support dari komunitas karena CodeIgniter ini bersifat open source. Jadi CodeIgniter ini memiliki banyak komunitas pendukung yang terdiri dari banyak web developer dari seluruh dunia. Lalu ada juga dokumentasi yang lengkap dan informatif dari CodeIgniter ini. Dia memiliki dokumentasi official yang sangat lengkap dan bisa mempelajari semua hal yang perlu diketahui dengan manual user yang sudah disediakan oleh CodeIgniter-nya, yaitu ada di webnya. Dan juga maintenance-nya yang mudah. Dan yang terakhir yaitu ada banyak fitur khusus CodeIgniter ini yang tidak banyak dimiliki oleh framework lainnya, seperti fitur mengirim email, manajemen database, dan juga manajemen session. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Saudara Tegar. Untuk Saudara Siver, apakah sudah menjawab semua pertanyaan Anda? Sudah, terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya para peserta. Silakan. Apakah sudah cukup? Mungkin cukup ya. Oke, mungkin sekian. Saya sebagai moderator, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.